Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Gina Muharram, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI Darut Tauhid Bandung. Izinkan saya menerangkan sedikit tentang aliran-aliran dalam ilmu hukum. Hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemikiran yang lama tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam suatu bentuk yang baru. Macam-macam aliran dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah hukum alam. Hukum alam dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Profesor Dr. Abdullah Sulaiman SHMH. Hukum alam Naturex atau ius naturalis ialah hukum yang berlaku abadi, berlaku dimanapun dan pada zaman apapun, yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil dan dari rasio manusia. Sedangkan dalam buku Kamus Hukum Profesor Subekti, Sarjana Hukum, dan Citro Sudibyo, hukum adalah hukum yang oleh setengah orang dipahami dan dipelajari sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang semutlak-mutlaknya kepada umat manusia. Hukum alam terbagi dua. Yang pertama adalah irasional. Hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Yang kedua, rasional. Sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Pendukung aliran hukum irasional diantaranya yang pertama, Thomas Aquinas. Ada 4 macam hukum menurutnya, yaitu yang pertama lex aeterna atau hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua lex divina atau hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga lex naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia. Dan yang terakhir lex positivis, yaitu penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, pendukung aliran hukum irasional menurut John Wycliffe. Kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya. Yang ketiga, menurut John Salisbury, jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk pendukung aliran hukum rasional, yang pertama adalah Hugo de Groot atau Grotius. Sumber hukum adalah rasio manusia. Yang kedua, Samuel van Pavendorf. Hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran manusia. Yang ketiga, menurut Christian Thomasius, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Lalu kita ke bagian macam-macam aliran dalam ilmu hukum. Yang kedua yaitu hukum positif. Hukum positif ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu aliran hukum positif atau analytical jurisprudence
Pelopornya adalah John Austin. Dan yang kedua, aliran hukum murni, Ray Reschel. Pelopornya adalah Hans Kelsen. Pendukung aliran positif analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur pemerintah itu sendiri. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Ia menyatakan bahwa hukum dan perintah lainnya berjalan dari atasan atau superior dan mengikat atau mewajibkan bawahan inferior. Pihak superior yang menentukan apa yang diperbolehkan dan kekuasaan superior memaksa orang lain untuk mentaatinya. Superior mampu memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengerahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana, adil, ataupun sebaliknya. Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia kemudian dibedakan lagi menjadi yang pertama hukum yang sebenarnya atau hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya atau adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Contohnya peraturan dari suatu organisasi olahraga. Pendukung aliran hukum murni, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum adalah seorang kategori atau kategori keharusan, bukan size kategori atau kategori faktual. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk forma, bukan isi atau materia, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini bisa disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, sehingga penguasa tidak akan memaksakan penerapannya. Utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan setidaknya sebanyak kebaikan atau utilitas atau kemanfaatan ataupun kegunaan bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut sebagai tindakan alternatif yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Bahwa utilitarianisme merupakan teori moral sebagaimana dikatakan Geoffrey Scher. Utilitarianisme bukanlah persoalan filsafat, tetapi merupakan pendekatan problematis terhadap filsafat moral yang selalu menarik baik mereka yang gigih menjadi pembela maupun mereka penantang yang gigih. Utilitarianisme menyatakan bahwa kita harus menjadikan dunia sebaik-baik kita bisa dengan membuat kehidupan menjadikan dunia sebaik kita bisa dengan membuat kehidupan sebaik yang kita bisa. Utilitarianisme berurusan dengan sesuatu yang diragukan lagi penting dalam kehidupan manusia, yaitu meningkatkan kebahagiaan. Gagasan sentral utilitarianisme adalah bahwa moralitas dan politik harus terpusat berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kekurangan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.